Yuk. Sampurasun bentar mirip lebih pebentasan kali muagar kebasi kakorotan ayo modin Sampiyung ngapung bantu sampiyung ngapung kemanggung cakmancat kabale pulang ruku sambut rap katalangan bekamangan pagiri-giri jeung geuri paheula-heula jeung heulang tarik makan mimik bedil lepas batang kuda lumpat sumuguk kaki bincarung kaya balet nang tang hujan geuning ayeuna ulah ka parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Aki menembangkan atau menghalangkan atau menyanyi Mamaos Cianjuran yang dikarang oleh Dalem Pancaniti. Pancaniti itu adalah julukan dari masyarakat Cianjur pada waktu itu. Nama sebetulnya adalah beliau itu Bupati Cianjur yang ke-9 bernama Raden Adipati Arya Kusumah-Ningrat. Salah satu karangan beliau adalah Papatan Ratu dan tadi dilanjutkan dengan Pangapungan. Tadi Aki membawa syairnya Nyuk Parung Melah Bantar Birit Leuwih Pebentasan. Itu menggambarkan manusia itu ya menyusuri kehidupan akhirnya sampai di Kalimuar Tebesisi. Itu sampai di suatu tempat manusia itu akan termenung. Kalimuar Tebesisi Kasorotan Layung Kuning. Maksud Kasorotan Layung Kuning itu akan berpindah dari siang ke malam. Jadi maknanya itu beliau itu menggambarkan bahwa manusia itu kehidupan di dunia ini akan mencapai pada akhirnya yaitu meninggalkan alam dunia ini. Beliau digambarkan
digambarkan seperti itu. Jadi maksud beliau mbak ya apa hati-hatilah dalam hidup ini. Makanya beliau dijuluki Pancaniti. Panca adalah 5, niti adalah tahapan. Jadi kehidupan manusia itu ya 5 tahap itu. Sejak kita manusia diciptakan roh oleh Tuhan yang Maha Esa, itu artinya alam roh. Yang ke-1 itu. Yang kedua alam garba. Alam garba itu adalah di dalam perut ibu kita semua. Yang ketiga di alam dunia yang kita alami sekarang ini. Dan keempat alam barzah, alam kubur. Dan kelima adalah alam akhirat. Semua manusia dikandung oleh ibu kita kecuali Adam dan Hawa. Yang tidak pernah dikandung itu Adam dan Hawa, itu semua manusia dikandung. Nah, tadi ada nyana ketiga sabulan, ada syair itu ya. Nyana ketiga sabulan itu menggambarkan di saat ibu kita nyidam, itu semua manusia ya perempuan itu laki-laki nggak pernah nyidam itu. Perempuan itu nyidam. Nah sejak saat itu ibu kita itu menderita lah. Di saat nyidam itu tepuguh rarasaan, kalau di dalam bahasa Sunda itulah nyana ketiga sabulan, hujan poyan silantangan. Hujan poyan silantangan itu musim kemarau lagi panas-panasnya berapa aja hujan misalnya ya. Hujan itu bagaimana perasaan ibu kita. Nah sejak saat itulah kita ini menyusahkan ibu kita. Di saat kita berumur 3 bulan di alam garba ibu kita. Kecuali Adam dan Hawa ya, tadi Adam dan Hawa tidak pernah dikandung kan. Jana ketiga sabulan, hujan poyan silantangan sudah tadi. Necekan suku katuhu dilawanan kuti kenca. Itu artinya Tuhan menunjukkan roh kepada kita mulai bergerak di dalam kandungan ibu kita itu. Bagaimana lah bisa, Syaki nggak bisa membayangkan ya bagaimana penderitaan. Tapi kalau perempuan itu semua, mungkin perempuan mah itu mengalami nggak enak gitu ya, nggak enak. Nah itu sejak saat itu. Necekan cukup patuhu dilawanan kuti kenca, udah mulai bergerak kita dihitungkan oleh Allah ya. Nojer ke bagal buana itu bagal buana itu bujal ya, kalau di Sunda itu bujal bergerak gitu ya. Itu perasaan ibu kita bagaimana dah. Apalagi yang baru hamil begitu ya, itu terasa sekali. Sampion ngapung kabanggung. Begitu kita dilahirkan ke dunia ini, ke alam ketiga itu. Nah, jadi yang mendengar ini ya, harap ya jangan sombong, jangan kita harus menaruh hormat sama sekali sama ibu kita. Bagaimana kita menyusahkan. Terus nanti cucu kita dirawat oleh ibu kita, cucu ibu kita itu ya, anak kita ini ya dirawat, itu terus menyusahkan sampai pernikahan juga lah. Tetap kita ini menyusahkan ibu dan bapak kita. Makanya hormatlah sama ibu, sama bapak kita. Nah terus tadi ada lagu Sampiung namanya. Sampiung itu menggambarkan kita mulai merasakan ya hidup di alam ketiga ini, alam dunia ini. Biasanya umur 8 tahun itu sudah merasakan kehidupan itu. Nggak ada ya manusia itu langsung menjadi orang baik, itu nggak ada. Sampiung
Kapung Temanggung yang apa awang-awang buru itu. Memang khayalan kita itu ya sampai ingin wah semua begitu. Dan nanti pada akhirnya insya Allah pada akhirnya manusia itu akan sadar bahwa kita itu telah menyusahkan ibu kita, menyusahkan ayah kita. Terus dalam kehidupan, kalau bahasa hakim lah ya, beragajul dulu lah sebelum menjadi orang baik itu. Ada peribahasa di Sunda itu ya, tunggul di parut, catang di rumpak, itu mengalami seperti itu. Nah, dan pada akhirnya kita sadar bahwa hidup kita ini kasorotan layung kuning itu akan meninggalkan. Jadi ya, dari si Aki ya satu saja, kita meninggalkan alam ketiga ini, alam dunia ini hanya perpindahan alam. Sejak kita diciptakan oleh Allah, diciptakan ruh, sampai nantinya itu tidak ada akhir, tidak akan berakhir. Kematian adalah perpindahan alam saja. Itu kata Kangjeng Pancaniti. Rupanya Aki nggak bisa panjang-panjang, hanya sekian mungkin. Semoga generasi penerus tolong sama ibu sama ayah kita, sekolah juga dibiayai, segala macam dibiayai, kan orang tua itu susah mencari biaya itu. Tolonglah terutama anak-anak sekolah ya, generasi penerus, baik-baiklah sama ibu. Dan harus ada hadis harus diingat gitu ya. Ada sahabat yang menanyakan kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul, siapa yang harus aku hormati? Dan Kangjeng Rasul menjawab, satu, ibu kamu. Lantas Kangjeng Rasul menjawab lagi, lantas kedua, ibu kamu. Ya, lantas yang ketiga, ibu kamu. Baru yang keempat, bapak kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salah, maaflah ahli. Jadi pengetahuannya hanya segitu, kan kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.